Halo, selamat pagi. Terima kasih. Apa? Iya. Gimana sih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya, Kak? Alhamdulillah berlancar. Tapi ya ada macamnya sih Kak. Soalnya kan pagi hari ya banyak orang mau beraktivitas, banyak orang mau yang berangkat kerja. Makanya kita macet. Iya ya, Kak. Soalnya kan ini pengennya bareng-barengan ya. Nah, sebelumnya dengan Mbak siapa sih? Perkenalkan nama saya Tifa Fadil Amanah. Saya dipanggil Ziva. Baik, perkenalkan Mbak Civa, saya Mailani sebagai konselor dari Mbak Civa. Nah, seperti apa yang udah kita sepakati kemarin, kita di sini ada waktu sekitar 1 jam untuk mendiskusikan terkait hal-hal yang Mbak Civa alami dan rasakan. Semua yang Mbak Civa ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada Kak, cepet. Nah, ini diceritakan apa yang Mbak Civa alami. Saya itu akhir-akhir ini kan merasa aku overthinking ya Kak. Kayak sering memikirkan hal-hal negatif, terus saya itu takut gagal, takut gak seperti orang-orang yang lain. Kayak saya tuh sering membandingkan diri sendiri di media sosial karena orang-orang yang di media sosial itu kayak lebih baik dari saya gitu ya Kak. Ya, jadi Mbak Civa ini overthinking, kemudian membandingkan diri dengan orang lain ya. Nah, bisa diceritakan nih kapan biasanya pikiran itu terjadi atau muncul? Nah, biasanya itu muncul kayak saat saya melihat orang-orang lain itu lebih berhasil atau lebih baik dari saya. Atau enggak kalau pas eh, mata kuliah pembelajaran di kelas itu kan kayak orang-orang itu kok bisa ya pada aktif, sedangkan saya itu takut kalau mengungkapkan eh, pendapat saya takut salah. Tuh, saya juga sering melihat orang-orang di media sosial itu lebih baik gitu dari saya. Baik. Jadi di sini Mbak Civa tuh sering membandingkan diri Mbak Civa dengan orang lain gitu ya. Ya, makanya karena itu ya saya nggak percaya diri. Nah, biasanya apa sih yang Mbak Civa lakukan ketika pikiran-pikiran tersebut muncul? Saya itu lebih kayak menghindari situasi tertentu Kak. Kayak kayak ada pertemuan teman-teman kalau ada yang bukan waktunya membahas tentang materi tapi mereka membahas materi, saya itu kayak lebih baik diam karena saya itu takut kalau saya itu nggak bisa menjawab atau takut salah kalau pendapat saya itu salah. Terus saya itu nggak berani ngomong kan karena saya takut salah itu kan Kak. Nah, saya paham dari apa yang Mbak Civa ceritakan. Itu kan overthinking dari Mbak Civa itu mempengaruhi kepercayaan diri Mbak Civa. Dan akhirnya Mbak Civa itu sering menghindari situasi tertentu, gitu ya. Iya Kak, betul banget. Nah, kalau kita lihat bersama, eh, pikiran itu seperti pikiran aku nggak cukup baik, aku nggak bisa, itu kan sebenarnya belum tentu benar ya Mbak. Itu hanya pikiran otomatis yang muncul. Iya, tapi kan kayak pemikiran kayak gitu kan susah gitu loh Kak ngilanginnya. Makanya saya kayak, aduh ini gimana ya cara ngilanginnya pemikiran kayak gini. Iya, itu wajar Kak. Dan ini saya punya beberapa saran yang mungkin bisa Mbak Civa terapkan. Yang pertama itu Mbak Civa bisa mengurangi media sosial. Dimana kan Mbak Civa ini dari media sosial juga sering membagikan diri Mbak Civa ya. Nah, Mbak Civa bisa membatasi penggunaannya, bisa misal kalau menggunakan media sosial itu membuka seperti materi, seperti video motivasi, ataupun hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Yang selanjutnya itu Mbak Civa bisa melatih self-acceptance dan self-talk positif. Di mana self-acceptance ini uh, Mbak Civa itu menerima diri Mbak Civa sepenuhnya. Jadi nggak memikirkan kurangnya apa, nggak membandingkan dengan orang lain. Jadi benar-benar love yourself gitu, Kak. Dan terus
Kalau self talk positif itu tuh Mbak Civa memberikan afirmasi positif terhadap diri Mbak Civa. Akhirnya Mbak Civa tuh tidak gampang membandingkan dengan orang lain. Saya selanjutnya itu ada mencatat pikiran negatif setiap harinya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu ada mengubah pola pikir. Nah, maksudnya mau pola pikir itu gimana ya, Kak? Nah, jadi mengubah pola pikir ini, misal nih Kak Civa itu ada pikiran, aku tuh nggak bisa, aku tuh takut gagal, aku pasti gagal, itu dirubah menjadi pikiran, aku pasti bisa, kalau aku berusaha. Jadi pikiran-pikiran negatif itu kita ubah menjadi pikiran yang lebih positif lagi, agar kita tuh tidak membandingkan dengan orang lain. Jadi kita tuh harus bisa melawan pikiran kita. Iya, betul. Nah, untuk minggu ini, saya ingin nih Mbak Civa mencoba mencatat pikiran negatif, perasaan yang muncul, dan juga situasinya. Dan Mbak Civa coba merubah pikiran negatif itu menjadi pikiran positif, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Baik, Kak. Ini ya. Ya. Nah, hari ini kita sudah selesai nih, sudah membahas terkait opini yang mempengaruhi dan bagaimana yang mempengaruhi kepercayaan diri Mbak Civa. Kemudian kita juga membahas cara menghadapinya. Nah, dan Mbak Civa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Enggak ada, Pak. Sudah cukup. Nah, terima kasih Mbak Civa udah berani berbicara, berani mengungkapkan apa yang Mbak Civa alami. Dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya di minggu depan ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya. Baik, sama-sama. One is the loneliest number that you'll